Dika, Kak. Yes, hadir. Bentar. Bukan ronde tau, ini kayak Miss Universe Indonesia. Ya kan ada ginian nih, ada selendangin. Serius. Gimana? Dika. Kan ada aplikasi yang buat tidur tuh Kak. Ini mungkin ntar ada dokter Andreas ya. Kan ada yang REM, ada yang light sleep, ada yang deep sleep. Ini si REM ini nih gimana sih nggak ngerti? Iya, jadi gini, kalau ngomongin REM, kita mesti lihat itu remnya pakem apa kagak. Bukan. Oh bukan, ini ngomongin apa sih? Rem. Tidur yang apa sih rapid eye movement gitu kan. Oh, pernah dengar REM ya. Jadi dia sebelum light sleep, sebelum deep sleep kan dia REM dulu nih. Iya. Ini kan gimana REM. sih kita supaya kita pakai REM? Kan ada ini langsung toto tidur aja gitu nggak pakai REM. Oke, jadi gini, REM itu aku nggak ngerti. Jadi kita hanya langsung aja sama Dr. Andreas gimana mendingan. Kayaknya kita mesti nanya deh. Kita kayaknya udah ngundang Dr. Andreas nih yang ketiga. Tetap aja belum pinter-pinter juga. Tapi hari ini kan kita bedain kan. Apa tuh? Kita ngobrol dulu sama pemirsa sekalian deh. Boleh. Saling kita buka dulu. Oke, kita buka dulu ya. Iya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Halo Indonesia. Kita doakan semua gimana? Doanya? Gini, kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Dan hari ini kita mau ngomongin soal gangguan tidur. Jadi karena ngomongin tidur, kita sah buat pakai baju yang agak-agak piyama atau kain gitu ya, sarungan. Enak banget nih, lembut banget sarungnya ya. Jadi tadi nih pemirsa, saya tuh punya aplikasi yang berhubungan sama tidur. Biasanya tuh kita kalau ngomongin pola hidup sehat dan lain-lain, aplikasinya tuh sekalian. Selain olahraga, ada tidurnya juga kan. Makannya juga biasanya kan. Iya, sekalian tuh semuanya. Nah, tapi ternyata nggak segampang itu kita bisa ngikutin si aplikasi itu. Satu. Iya, betul. Yang kedua, bisa dipercaya apa enggak ya tuh aplikasi ya? Itu kok bisa tahu tidur gimana? Emang dia ngeliatin kita tidur gitu? Itu dia. Kan dia ngitungin apa denyut jantung. Denyut nadinya, oke. Ya, jadinya pokoknya dia nanti sama Emang bisa ya? Nggak tahu makanya. Nggak kebayang gimana caranya. Dia tahu dari mana sih kita deep sleep atau Itu dia. cuman light sleep atau juga REM. Satu lagi pertanyaan yang paling banyak orang tanya, katanya kan pas di REM itu kita mimpi. Nah gimana caranya supaya remnya panjang, supaya mimpinya macam-macam? Iya, sejujurnya aku pun nggak ngerti kalau lo ngomong apa ya. Jadi kita langsung aja ngobrol sama yang ahlinya. Tapi yang pasti kalau yang namanya di Halo Dokter ini enaknya kan bisa ngomong, nanya langsung, dijawab langsung. Kalau mau telepon bisa di segmen 3 ya. Yang kita mau tanya-tanya ada 2 orang dokter siapa aja. Iya, tadi itu nih yang mau kita tanya yang lebih ngerti. Yang pertama adalah Dr. Andreas Prasaja, RPSGT. Pernah dengar nggak RPSGT? Nanti aja kita tanya lagi ya. Beliau ini pokoknya adalah spesialis tidur. Jadi pasiennya ngantri, dokternya tidur. Bukan, dokternya dia nungguin pasien tidur, bukan gitu. Iya. Dan ada lagi yang kedua, kalau kita bicara soal tidur juga pasti nggak akan lepas dari makannya gimana dong? Oh iya. Iya. Kalau kemarin kita ngomongin mengenai tidur kita kaitkan sama olahraga, gitu kan ya. Kan olahraganya mesti bener nih supaya tidurnya enak. Sekarang makan apa supaya kita bisa ngantuk tidurnya enak? Mimpinya berwarna. Iya, atau mau nanya kalau mau makan sambil tidur bisa apa enggak gitu. Ya pasti nggak bisa dong. Ada Dr. Yohan Samudra SPGK Aivoka, ini spesialis gizi klinik nih, jago soal makanan ini. Dan nomor teleponnya nanti di segmen 3 baru kita buka. Nomor teleponnya adalah 574. Saya kaget kalau dilempar. 5743476 untuk yang Jakarta. Kalau di luar Jakarta pakai 021 5743478. Boleh juga via Instagram, Kak. Oke. Tinggal di DM ke @haldoktertvri. Jadi apakah dia mesti begitu pemirsa? Kalau dipoto nggak bisa. Kaget saya jujur. Jadi kita tunggu sebentar pemirsa. Kita istirahat sebentar. Jangan kemana-mana. Tetap sama kami di sini di Halo Dokter karena sehat itu asik. Ini mana kita? Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita akan ngomongin soal gangguan tidur. Mengatasi gangguan tidur. Itu dia. Kalau cuma gangguan tidur doang kan ngatasinnya gimana gitu kan pemirsa. Iya, dan buat orang-orang yang tidurnya susah atau tidurnya gampang tapi kebangun terus. Oke, itu juga banyak permasalahannya, banyak berhubungan sama tidur. Iya. Termasuk tadi yang saya sebutin yang namanya aplikasi tidur bisa kita pakai nggak sih? Akurat apa enggak gitu ya maksudnya ya? Yuk kita datangin deh dokternya. Ini dia, ada Dr. Andreas Prasaja RPSGT. Katanya dokter tidur, tapi bajunya bukan baju nggak piyama. Bisa sekalian. Katanya dokter tidur, kok bangun? Terus gitu terus dia. Dok, maaf dok, mau nanya dulu, RPSGT itu apa sih dok? Itu adalah gelar internasional untuk saya bisa
mengoperasikan laboratorium tidur. Laboratorium tidur? Dok nggak mau ngundang kita dok, sekali-sekali nyobain laboratorium Iya tidur. penasaran, pengen tahu dok, itu kayak gimana dok maksudnya? Iya dipasangin alat-alat gitu ya, kemudian tidur sampai pagi. Enak ya? Berarti harus malam dong. Iya dong. Nginep dong kalau begitu. Emang. Nggak bisa bociang gitu, nggak bisa dok? Nggak bisa. Ya nggak tergantung gangguannya apa. Oh. Ya, jadi misalkan kalau yang ngantukan itu, kebanyakan saya periksanya overnight sleep study. Jadi semalaman. Ya dipasang di laboratorium tidur sampai pagi gitu kan. Kemudian kalau yang narkolepsi, ini ada yang tidur Apa mulu tuh, Dok? nih. tidur mulu. Nah, itu kita periksanya dari malam sampai pagi, terus kita lanjutkan dengan pagi sampai sore. Oh. Nah, itu beda lagi pemeriksaannya. Dok, ada orang-orang nih yang nggak usah tempelin macam-macam aja nggak bisa tidur. Gimana tempelin macam-macam? Iya, risih kan, Dok? Yang diperiksakan ya pasien-pasien yang hypersomnia, yang ngantukan. Oh, yang ngantukan. Kalau misalkan pasien-pasien insomnia, saya periksakan itu untuk melihat efektivitas dari terapi. Udah sembuh belum nih? Udah bisa tidur belum? Gitu. Beda pemirsa. Kalau yang emang nggak bisa tidur, bukannya kemudian dimasukin ke laboratorium tidur, enggak malah ya. Tapi oke dok, kalau yang datang ke dokter nih, ini banyakan itu pasiennya tuh yang emang susah tidur, atau tadi yang justru ngantukan mulu? Kebanyakan sekarang yang ngantukan. Yang ngantukan mulu kebanyakan. Oh, kok lucu amat ya dok ya. Jadi dia datang sambil tidur nggak sih dok itu pas dibukain. Pak ini macam-macam masuk dia. Macam-macam. Ya rata-rata sih ya. Kan kalau saya by appointment ya pasien ya, jadi by appointment terus ditanyain, Pak kok belum datang? Aduh maaf saya ketiduran. Nah itu biasa. Itu udah biasa kayak gitu ya. Pasrah banget ya. Udah biasa Terus kayak begitu ya. Ada lagi yang sering juga yang lagi antri nunggu pendaftaran apa gitu, dia tidur nyelak ke depan. Nanti kalau saya ketiduran bangunin aja ya. Segitunya ya dok ya. Udah biasa. Seru amat dok. Ini balik dok ke aplikasi tidur. Jadi kita kalau punya aplikasi yang olahraga itu biasanya dia udah langsung tuh barengan sama yang tidur. Nah tidurnya tuh dihitung berhubungan pakai, padahal dia cuma ngitungnya nyut jantung tuh ya sebetulnya. Iya. Gini, kita bisa pakai untuk pola ya. Kalau durasi tidur itu sudah kita teliti, itu perbedaannya bisa 45 menit durasi. Nah kalau kedalaman tidur ini agak sulit. Karena alat ini kan ya jam tangan aja. Iya, jam tangan ini bisa nih kayak gini nih. Dia algoritmanya Ini kayak gini bisa nih. Iya. Dia algoritmanya berdasarkan gerakan, mengukur nadinya, saturasinya, ya kan? Dia dari situ, bukan langsung dari gelombang otak. Oh, oke. Sedangkan kalau kita kan ngukurnya dari gelombang otak, jadi tentu tidak terlalu akurat. Nggak tidak seakurat terlalu itu. akurat. Itu satu. Kedua, kalau yang memang ada gangguan, wah itu tidurnya light sleep semua. Nah itu ciri-cirinya, karena misalkan yang sleep apnea gitu kan jadi karena sesek-sesek gerak-gerak terus panjang malam gitu. Nah jadi dibacanya light sleep. Kan gitu ya dok ya, ada yang REM, ada yang light sleep, ada yang deep sleep. Nah itu gimana sih dok supaya deep sleep-nya agak banyak, REM-nya juga banyak, itu gimana sih, kita bisa bagaimana tuh dok? Atau mungkin biar lebih jelas kali Kak, apa itu REM, apa itu light sleep, apa itu deep sleep? Gimana tuh? Dokter bawa materi REM. Saya materinya soal serem kali ya, agak ngeri ini. Setan begitu. Jadi ada fenomena ya ketindihan ya. Jadi gini, kalau tidur REM itu tidur mimpi, rapid eye movement, ya kan? Tidur mimpi ini yang paling penting untuk kemampuan otak kita. Ini diulang. Buat memori dan lain-lain katanya. Itu tidur REM. Nah, sedemikian pentingnya sehingga kalau kita kekurangan ya, begitu kita tidur, dia rebound. Jadi bisa terjadi setengah sadar, setengah mimpi. Oke. Nah, munculnya apa? Setengah mimpi, munculnya halusinasi, sosok lain di kamar. Iya. Nah, bisa yang biasanya yang serem-serem nih kalau mantan gitu nggak ada keluar ya? Iya, sayangnya enggak. Mantan kalau rambutnya panjang kayak gitu juga nggak demen kayaknya. Iya. Nah, kedua yang khas adalah sistem pengaman tubuh, supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti isi mimpi, badan ini dilumpuhkan. Oke. Sehingga ya sleep paralysis disertai dengan hypnagogic hallucination, ketindihan jadinya. Jadi ngelihat halusinasi dan nggak bisa bergerak gitu. Nggak bisa gerak, itu kalau kurang tidur yang ekstrim. Nah, tetapi belakangan ini saya banyak, nggak sih memang banyak ya, pasien yang sering sekali ketindihan. Sudah cukup tidur, masih sering ketindihan. Kan orang suka gini dok, gara-gara nonton film horor, terus kemudian malamnya tidur kayak ketindihan. Nah itu karena kebawa ketakutan aja? Enggak, biasanya ngimpi-ngimpi aja. Enggak sampai kayak orang ketindihan ya? Cuma ngimpi horor aja gitu, tapi nggak ketindihan. Kalau sampai ketindihan tuh jadi ceritanya ada kecapean dulu nih, nggak tidur. Capek luar biasa.
kurang tidur. Jadi karena paling penting. Nah, masalahnya sekarang ada pasien-pasien yang dengan penyakit yang narkolepsi namanya. Narkolepsi ini penyakit yang mengganggu pusat pengatur tidur mimpi. Jadi dia selalu setengah mimpi, setengah sadar, setengah mimpi. Itu penyakitnya karena apa dok penyebabnya? Nah, banyak penyebabnya, bisa karena keturunan, autoimun, masih diduga ya. Jadi kekurangan protein hipokreatin itu nomor 1. Ya. Nah, tapi kurangnya dari mana kita juga belum jelas. Nah, selama ini yang kita ketahui ada faktor keturunan ada gitu kan, tapi nggak besar karena biasanya nggak terlalu mencolok juga. Autoimun dugaan. Kemudian kontak dengan swine flu, dengan flu babi. Nah, kemudian saya pernah ada ketemu pasien ini tentara karena heat stroke di sini. Oh, kena matahari, kena panas. Dok, jadi intinya kalau yang narkolepsi ini orangnya bentuknya nih dok ya. Waktu dia tidur dia separuh-separuh, waktu dia bangun juga separuh tidur. Iya. Jadi dia ngantuknya luar biasa, jam-jam tertentu. Sepanjang hari atau? Sepanjang hari. Jadi ada jam-jam tertentu dia mengantuk. Dan nggak bisa ditahan? Nggak bisa ditahan, mesti tidur. Jadi kan, nah dan munculnya ini biasanya pada remaja. Nah di sekolah dikira males. Nah itu. Oh, kasihan ya. Salah dok, kembalikan. Kebalik. Berbadan dok, berbadan. Nah ngantuknya luar biasa kalau ingat Deuce Bigelow. Ya, yang angkatan-angkatannya. Saya nggak tahu ini film apa. Pantas saya kasih tahu. Belum lahir kayaknya. Jadi sewaktu-waktu bisa tertidur. Ya, nah sleep attack. Ngantuknya parah. Jadi yang khas tadi ada 4 gejala dari narkolepsi. Yang 1 hypnagogic hallucination disertai sleep paralysis, lumpuh tidur tadi. Yang pertama. Yang kedua ngantukan nggak bisa dikontrol, nggak bisa ditahan. Kemudian ada katapleksi. Katapleksi ini gini, dipicu oleh emosi yang kuat. Kemudian sleep paralysisnya menyusup. Oh, jadi dia dalam keadaan sadar nih, emosi nih, termasuk gembira. Senang juga dong, happy. Lemas. Bisa mulai dari muka dulu, melongo, lama-lama ke leher, ke badan, jatuh. Ini tidur enak gitu dok, pas bangun tuh segar gitu maksudnya. Nah kalau ini dia dalam keadaan sadar. Nah kalau posisinya nyaman bisa lanjut tidur. Kalau nggak nyaman ya sadar aja gitu. Cuma nggak bisa gerak. Setelah dia bisa ngontrol emosi, excitednya udah enggak gitu ya, udah tenang, balik lagi. Coba dok, duduk. Ini ceritanya nih, ini sekarang banyak dok yang seperti ini. Ada aja setiap bulan yang periksa. Tapi gini dok, maksudnya kan juga banyak orang yang dia itu ngantuk kalau siang, tapi ya masih bisa ditahan lah. Nah, ini masuk beginian nggak? Tergantung, bisa ya, tapi biasanya ngantuknya hebat. Ini nggak bisa tahan ya? Biasanya kan sampai ada orang bilang, ini gara-gara gula kali dok, apa gimana gitu, bukan? Iya kan suka gitu ngomongnya. Tapi tadi sebelum itu kan dokter mengatakan bahwa orang yang kurang nih remnya nih, kurang nih rem, ini belum berarti remnya. Movement itu rem, kurang banget, nanti bisa ke arah sini. Bisa. Nah, ngebanyakin rem gimana dok? Iya tidur teratur, cukup tidur, nggak ada lagi. Mau gimana lagi? Kita nggak bisa mesen dok, hari ini nih supaya barangkali lebih enak. Atur jadwal dong. Gini, setiap orang siapapun akan bermimpi 4-6 kali setiap malam, setiap tidur. Tinggal ya ingat apa enggak? Iya, nah, memang. Supaya ingat, perlu ingat nggak? Perlu ingat nggak? Nggak usah. Oh nggak perlu ingat. Lupain aja, kalau berkesan biasanya ingat. Kalau apa? Kalau berkesan. Oh, terkesan. Mantan-mantan. Nah, itu tadi mantan-mantan. Nah, ingat tuh. Iya, kalau nggak berkesan ya lewat aja. Oke. Gitu. Jadi kita kalau mau banyakin, kan rem ini penting ya dok ya? Kan ada rem, ada light sleep, ada deep sleep. Yang paling penting yang mana dok? Oh semua penting. Light sleep juga penting dok? Light sleep juga. Kan tidur-tidur ayam kalau yang light sleep. Gini, light sleep itu kan memang kayak tidur-tidur ayam tapi cuma di depan doang. Begitu masuk tidur, itu kan N1. Begitu masuk N2, tidur sedang, udah nggak ingat apa-apa kan. Fase berikutnya tuh ya. Nah ini ada hormon-hormon tertentu pada jam-jam tertentu yang dirilis. Tidur dalam N3 ini penting sekali, kenapa? Growth hormon keluar. Iya, betul. Pokoknya merapikan semua organ nih kita lihat ceritanya. Nah kemudian dari N3 dia naik dulu ke N2, baru masuk REM. Jadi tuh modelnya gini ya dok ya, jadi dari rem turun, naik, turun, naik. Nah seru tuh liatinnya tuh. Iya, kalau yang ngerti ya. Sebelum kita bangun, kita tuh di fase rem ya dok ya, rem baru bangun. Bangun biasanya dari N2 atau biasanya dari N2. Tapi kalau dari rem ya, kita masih inget mimpi.
Kalau dekat dengan tidur REM. Kalau pas mau bangun kita mimpinya tuh kita tapi masih kalau ingat. mendadak bangun dari tidur dalam ya, disorientasi. Ini siang malam siang apa gimana? Berarti kalau tidur maghrib tuh. Itu dia. Pagi apa maghrib udah gitu bingung. Berarti enak banget tidurnya. Dalam langsung dibangunin. Iya benar. Gitu ya. Oke. Nah, banyak gangguan-gangguan tidur memang yang menyebabkan hypersomnia atau kantuk berlebihan. Banyak. Ya, ada sleep apnea, ada narkolepsi. Nah, cuma masalahnya gini, zaman dulu kita taunya cuma narkolepsi. Setelah beberapa waktu ketemu orang-orang narkolepsi ini kenapa pada darah tinggi? Ya, darah tinggi juga. Darah tinggi setelah kita periksa ternyata ini penyakit yang berbeda. Bukan narkolepsi tapi sleep apnea karena ditemukan pada ngorok. Iya. Ya. Jadi zaman dulu kalau dokter-dokter yang senior biasanya menyebut hypersomnia, orang yang ngantukan tuh narkolepsi. Semuanya bilang narkolepsi ya? Semua dibilang narkolepsi, padahal tapi nggak gitu. Kalau sekarang kan udah berkembang ya. Nah, jadi udah dipisahin tuh. Pertanyaannya dok, bisa sembuh nggak dok? Nggak bisa, belum ada obatnya. Waduh. Nah terus jadi masa seumur-umur anak-anak ini begini terus nih dok? Iya. Ketawa senang-senang, tidur aja di laptop gitu. Jadi mesti belajar kontrol emosi biar nggak terlalu excited. Satu. Kedua, mesti ngatur, pinter-pinter ngatur Berarti jadwal. kalau kita punya teman yang nggak ketawa kenceng-kenceng, nggak sedih-sedih amat, berarti jangan-jangan dia Jangan lagi sebetulnya. nahan, kalau nggak tidur ya. Adem-adem aja, iya gitu ya dok. Kalah. Orangnya cool. Yang repot kemarin pernah ada pasien itu masih SMA dan atlet basket. Aduh, lagi main bisa tidur dong? Nah, mau nge-shoot gini, excited kan? Blek, kataplexi. Mirip kayak epilepsi jadinya ya? Makanya ini sampai sini nih kita stop dulu ya dok ya. Karena kita ternyata banyak banget nih informasi baru nih pemirsa. Saya aja baru tahu nih cerita kasihan amat sih tuh ya. Bayangin orang yang lagi nge-shoot tiba-tiba terus dia harus tidur. Apapun ceritanya nggak bisa disembuhkan, tapi apa cara untuk mengatasinya? Itu baru satu sebetulnya. Masih banyak yang lain termasuk gini, kalau kita seumur-umur nggak mimpi-mimpi sama sekali. Ada masalah nggak nanti sama tidur kita? Karena tadinya yang REM, yang tempat fase mimpi itu tuh penting banget buat memori, buat pokoknya fungsi otak dan lain-lain. Nanti pemirsa dan segmen 3 boleh telepon. Nelpon. Jadi kalau mau nelpon harus bangun dulu ya. Jangan sambil tidur. Kita gimana Halo? Gitu kan. Oke. Jadi 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk luar Jakarta jangan lupa pakai 021 5743478 dan juga masih boleh pastinya via Instagram. Tinggal DM kita di @haldoktertvri. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa hari ini dengan kostum untuk tidur, ya kecuali Dika yang nggak terlalu jelas ya. Ini apa konsepnya? Kita mau ngomongin mengenai mengatasi gangguan tidur. Dari mulai yang tidurnya kebanyakan sama yang tidurnya kurang. Nanti juga ada dokter yang ngomongin mengenai makanan. Pengantar kita tidur nyenyak. Ceritanya begitu ya. Enggak di sini kan tidurnya maksudnya kan? Oh enggak di sini ya. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Boleh telepon ya karena udah masuk segmen 3. 5743476 021 5743478. Saya cuma mau ngecek saya masih apa lah. Rupanya masih alhamdulillah ya dok. Jadi tadi dok kita ngomongin lagi soal pasien yang banyaknya gangguan. Tadi ada yang tidur melulu, ada yang kemudian juga tidurnya susah. Ngatasinnya gimana dok itu sebenarnya? Iya masing-masing beda-beda. Mungkin ada lagi gambarnya dok? Enggak ada, udah habis. Oh udah habis. Kayaknya kan dahsyat banget kelebihan. Paket irit. Nah terus? Enggak apa-apa dok. Ya. Tergantung, misalkan sulit tidur itu pengobatannya kita sebut sebagai cognitive behavioral therapy for insomnia. Jadi lebih perilakunya kita ajarin gitu apa yang harus dilakukan. Nah insomnia juga kan kita mesti lihat dulu nih, nggak bisa tidurnya kenapa? Perilaku yang salah. Perilaku yang salah tuh maksudnya gimana seringnya sih? apa sih dok seringnya? Dia main kartu dulu apa nonton dulu? Main handphone. Kebanyakan kan gitu ya kan kerja sampai larut malam dan lain sebagainya. Tapi mesti dibedain dengan circadian rhythm disorder. Jadi masalah irama sirkadiannya. Bukan yang nggak bisa tidur, dia bisa tidur tapi tiap jam 3, jam 4. Nah, kayak gitu. Berarti kan dia 6 jam dari jam 3 bangun jam 9. Bangunnya siang. Nah, kalau nggak kerja, kalau yang kerja. Oh ya kacau udah pasti. Dok, kita angkat telepon dulu ya. Pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Sudah bangun Pak, Bu? Ah ya tidur nih, kayaknya sih tidurnya langsung nih ya. Morning sunshine, asik. Pak, Bu. Halo? Belum keluar suaranya atau barangkali hilang dulu kali ya, putus ya?
Gimana Oke, putus? nanti kita coba lagi. Coba lagi ya Pak Bu ya. Dok, tadi kan kalau misalkan dia irama sirkadian yang terganggu, dia tidurnya bisa, cuman jamnya nggak bener gitu. Jamnya nggak benar. Iya. Dan ini bisa dibalikin, Dok. Iya, kita atur. Ya, kalau saran sebenarnya sih sederhana aja, dibuat fix aja dulu, buat teratur dulu. Bisa tidur jam 3, ya tidur aja jam 3. Terus? Ya kan? Udah teratur, ya tinggal geser pelan-pelan 15 menit. Gimana 15 dok menit. gesernya, Dok? Majuin jam tidurnya 15 menit. Kan ada yang ngomong gini, Dok ya. Sampai tempat tidur jam 9, tet gitu ya, Dok ya. Ya Tapi tidurnya tetap jangan. bukan ini orang-orang yang lain maksudnya. Oh, gitu. iya. Dia pengen tidur jam 10, tet tidur. Jam 9 masuk, tetap aja jam 12 baru tidur. Ya berarti naik tempat tidurnya deket-deket jam 12 aja. Oh gitu. Setengah 12 jadi gitu kan. jangan dipaksain maksudnya. Jangan dipaksain. Kesalahan utama insomniac adalah maksain tidur. Oke, coba kita angkat dulu dok coba ya. Pagi, halo dokter, dengan siapa di mana ya? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ada suaranya. Masih feedback nih kayaknya nih ya. Iya, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa Pak Dokter, Bu Dokter Pak Herlan dari Bandung. Mangga Pak Herlan, silakan Pak. Pak, TV-nya boleh dipinjemin tetangga dulu nggak Pak? Jangan, kurangi aja dikecilin. suaranya ya. Begini Pak Dokter, bagaimana kalau ada gangguan tidur seperti rumahnya di jalan raya, di pinggir rel kereta api, bandara, ada pagelaran seni budaya, agar tidurnya nyenyak, resepnya harus bagaimana? Yang kedua, tidur yang sehat itu antara 7 sampai dengan 8 jam. Bagaimana kalau tidurnya hanya 4-5 jam, sedangkan pekerjaan berat seperti menjadi petani, nelayan, buruh, tukang beca dan lain sebagainya. Apa pengaruhnya kepada kesehatan dan pengobatannya? Yang ketiga, tidak bisa hiburan, apalagi wisata atau shopping atau olahraga. Mohon dijelaskan, hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil mikir, petani ngapain malam-malam ya? Karena bisa kan gitu kan nggak ada lampunya. Iya. Pertanyaannya borongan. Iya, jadi yang pertama tadi. Yang pertama gini, kalau memang tempat yang nggak memungkinkan Untuk tidur, pindah rumah Pak. Berat amat. Iya, yang paling Kalau mau gampang. KPR Pak, silakan hubungi Yang paling gampang. Cuma begini, ada miskonsepsi di masyarakat kita. Nggak bisa tidur, kamarnya mesti sunyi, senyap, sepi, nggak ada suara. Salah. Untuk bisa tidur kita perlu rileks kan? Iya. Untuk rileks kita perlu white noise. Jadi ada suara gitu ya. Jangkrik gitu dok. Nah, suara jangkrik. Sekarang kan banyak tuh di YouTube tinggal Aplikasi. buka makanya. white noise gitu ya. Ya, Suara untuk putih. relaxing, kemudian untuk tidur. Tapi ya kita harus mengenali dulu jam berapa. Kalau kita di otak tidurnya jam 11, ya jangan jam 9, Dut. Mana nih tidurnya, mana nih tidurnya. Oke, berarti balik lagi nggak boleh maksain ya dok ya? Nggak boleh maksain, kita kenali dulu jam biologis kita. Jam berapa saya ideal tidur. Kan gini, kita taruh barangkali jam biologisnya jam 12. Kan nggak asik tuh sebetulnya kan. Ya, pengennya kan kita kan geser dong ke tempat yang lebih oke deh. Sebenarnya sehatnya jam berapa dok? Apa semua boleh-boleh aja? Tergantung setiap orang akan berbeda ya. Rata-rata usia dewasa itu jam 10. Jam 10 sampai Rata-rata. bangun jam? Bangunnya jam? Ya bisa 7 jam, bisa 9 jam. Jam kan? 5 lah ya, Jam 5 salah gitu satu lah. lah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah golongan dewasa muda. Dari usia remaja pertengahan 20-an, itu jam biologisnya paling sore jam 11. Paling sore. Rata-rata jam 12, jam 1. Itu karena usianya emang begitu atau Memang karena usianya sosialnya begitu. dok? Mabar. Enggak. Karena usianya begitu. Hormonnya juga masih lagi. Hormonnya kan lagi ini ya. Jadi jam 10 itu otaknya penuh vitalitas. Justru sayang untuk tidur, berkarya. Nanti Tapi kan kalau dia harus masih sekolah atau kuliah Bangun pagi. jam 8 pagi misalkan mesti bangun jam 7, jam 5. Sholat Itulah. lagi. itulah jam masuk sekolah harusnya digeser. Aduh. Harusnya. Ini lebih berat lagi dong dari tinggal rumah dok kayaknya ya. Ya jadi di negara-negara maju itu seperti di Amerika itu memang perlu waktu udah 12 tahun berjalan aja belum selesai untuk menggeser jam masuk sekolah. Karena kan wah rumit sekali ya, ada soal distriknya, soal transportasinya, wah banyak sekali. Ya. Kalau gitu gini deh dok, anggap kalau misalkan Sabtu Minggu pas libur, ini anak-anak tidurnya agak jauh, nggak apa-apa gitu ya dok ya? Ya nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Makanya kayak anak-anak saya biarin aja tidur jam 1, jam 2, biarin aja. Siangnya saya bangunin. Pagi saya nggak bangunin, biarin aja. Balas dendam juga kan. Di akhir pekan gitu, biarin aja. Nah, kalau yang udah dewasa nih, dia dewasa muda, 30 sih anggaplah ya. Ya nggak mudah-mudah amat lah. Dewasa ya dok ya, anggap jam 10 bangun jam 5 gitu kan ya. Tadi cerita mengenai yang rame segala macam itu sih bawaan aja ya dok ya, nggak penting. Pokoknya kita ada white noise nggak masalah lah gitu. Nggak ada masalah sebenarnya. Mau serame apapun dia. Tapi kalau suara tadi kereta. Nah, cuma masalahnya kalau suaranya ngagetin, nah itu ganggu. Pakai apa dok? Pakai headphone atau gimana bisa? Ya, gimana caranya lah diusahakan biar mengurangi suara. Daripada pindah rumah kan Pak Herman. Iya, Jadi saran saya justru malah kita biasakan selalu ada suara di sekeliling kita. Ada juga sih orang yang tidur nyenyak dengan suara ramai juga ada ya dok? Nah makanya biarin aja ada suara terus sehingga kalau ada suara yang mengagetkan nggak kaget amat. Oh iya. Lama-lama biasa juga mau ada apa yuk tidur. Pertanyaan selanjutnya nih pemirsa, harus nggak sih kita tidurnya tuh teratur? Maksudnya gini, TED jam 10 bangun jam berapa gitu ya? TED jam sekian bangun juga jam sekian. Mesti nggak sih teratur kayak gitu? Kalau nggak teratur permasalahannya apa? Misalnya gini, tetap 6 jam, tapi tidurnya jamnya macam-macam gitu, bangunnya juga macam-macam. Apakah ada masalah di sana nantinya? Nanti kita jawab pemirsa. Dan juga tadi ada utang sama Pak Herlan yang nomor 2. Kalau cuma 4 jam dok, tapi kebluk. Tapi nyenyak gitu. Deep sleep semuanya banget. Gitu itu ya. aman apa enggak ya? Jangan lupa segmen 4 masih boleh nelpon nih ke 5743446 dengan Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau juga masih boleh via Instagram ke @haldoktertvri. Tetap ya dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngomongin soal tidur dan gangguannya. Aneh banget bahasanya ya. Mengatasi gangguan tidur itu paling penting. Tapi sebelum kita teruskan nih pemirsa ya, sudah datang nih ya tamu selanjutnya. Hai Dokter Yohan. Halo Dokter Yohan, a.k.a. Dokter Yo. Iya, Dok Yo silakan Dok Yo. Dok silakan. Nah, jadi Dok Yo ini sering loh kesini, udah biasa kan ya Dok ya, udah nggak pakai nyasar katanya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Dokter Yo, kita nyelesain pertanyaan dulu ya Dok. Kita utang sama pemirsa di rumah. Nah tadi Dok, Pak Heran nanya, tidur cuma 4 jam, tapi kebluk banget tidurnya, nyenyak banget. Nggak bisa. Oh nggak boleh? Nggak boleh, tetap kita harus durasi. Kita kalau nawar berapa jam nih? Iya nih Dok, pasti Dok buat balik modal. Masa 7 jam? 7 jam minimum, nggak bisa lagi. Waduh, mau tengah malam ke bawah. Langsung ibu-ibu ya satu yang awal protes. Oh nggak bisa Dok, 6 jam deh 6 jam. Nggak bisa. Oke Dok, konsekuensinya kalau emang orangnya nggak bisa dapat 7 jam. Penyakit-penyakit kardiovaskular, ya jantung, termasuk stroke, gangguan metabolisme. Nah ini Pak terus Herlan, ke sebelah nih. Pas banget kita bakal ngebahas itu. Buat Pak Herlan, buat teman-teman semua yang merasa gini, tapi saya bangunnya masih segar-segar aja, nggak bisa. Ternyata hitungannya nanti kita lagi ngumpulin bom waktu nih ceritanya yang bisa kemudian nanti akan meledak karena berhubungan sama jantung ya. Iya. Sebelumnya, Dok, boleh harus nggak sih kita reguler misalnya jam 9 TED tidur, bangun jam sekian TED gitu? Harus atau asal 7 jam nggak apa-apa? Harus teratur, jam tidur teratur, jam bangun teratur. Tapi yang nggak usah persis jam 7 Ya, lewat kurang lebih setengah jam itu okay masih nggak lah. apa-apa. Memang ada efeknya Dok kalau nggak teratur? Iya, karena kan organ-organ kita semua punya jam. Dok, punya kalau gitu circadian gimana rhythm. yang kerja shift Dok? Nah, Kan ada yang jaga IGD tuh, masa tidur kan nggak mungkin. Ya, kita Resign, doakan resign. saja ya. Oh ya, orang semua saya resign, lihat resign. ya. Bisa resign. Oh, bisa resign ya? Bisa sih, tapi nggak tahu kerja apa abis itu. Gimana? Oke. Ya harus diatur, ada cara ngaturnya. Cara tidur nyenyak nanti Dokter Andreas akan cerita lagi. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah makanan dan minuman ada tuh yang ngebantuin kita supaya bisa tidur nyenyak? Iya. Ya ada yang membantu, ada juga yang mengganggu pola tidur gitu. Jadi harus bisa nih kita memilih mana makanan-makanan yang dapat membantu Dokternya tidur. bawa materi juga ada, ya? Silahkan. Monggo, Dok, Apakah silakan. berhubungan sama ketindihan? Baik. Yuk, silakan. Mungkin Dokter Andreas boleh Dok sebelah sini Dok nanti biar Dokter Yonya. Oke, tadi melanjutkan dari pembahasan dari Dokter Andreas bahwa kalau kita kurang tidur, kita akan bermasalah dengan penyakit-penyakit yang namanya penyakit kronis, yaitu sindrom metabolik. Ini ada penelitiannya, yang satu kelompok dibikin tidurnya cuma 4 jam. Yang satunya lagi cukup nih sekitar 9 jam. Ini adalah orang-orang yang healthy ya, sehat, kemudian tidak obes, ideal lah berat badannya. Ternyata setelah dilihat hasilnya, yang tidurnya sedikit atau cuma 4 jam itu makan lebih banyak,
kemudian berat badannya bertambah dan akhirnya lemak visceral atau lemak di dalam perutnya bertambah sampai 7,8 cm kuadrat. Lumayan. Lumayan ya. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa berat badan saya nggak turun-turun, Dok. Kenapa saya makin naik aja berat badannya gendut gitu ya. Salah satunya lihat pola tidurnya. Udah pola makan udah olahraga udah. Kalau masih begadang salah satunya adalah ini. Susah banget ya hidup sehat itu ya. Enggak lah, gampang. Soalnya Tidur ini doang. nggak hanya sekedar penampilan, karena akan berlanjut kepada yang namanya sindrom metabolik atau penyakit metabolik yang tadi disampaikan oleh Dr. Andreas. Jadi ini dia ya, yang dinamakan sindrom metabolik adalah semua ataupun salah satu dari sini. Itu sudah dikatakan kita punya sindrom metabolik. Masalahnya penyakit-penyakit ini diam-diam, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita terkejut ya melihat hasil labnya. Kok tiba-tiba kolesterol saya naik? Iya. Kenapa gula darah saya naik? Nah ini dia, karena salah satunya adalah masalah ini. Dok, waktu ngomongin visceral obesity, kita pegangannya gimana? Laki-laki 90 cm, Ya, ukuran betul. pinggangnya gitu ya. Ya, Perempuan adalah 80. Ya, kurang 90 cm paling maksimal. Maksimal ya. paling Buat mentok. laki-laki. Laki-laki. Kalau Kalau yang yang perempuan wanita maksimal 80 cm. Baik. Nah, ada perhitungan baru adalah perhitungan yang lain adalah kalau orang ini sangat tinggi, misalnya kayak Dr. Boy ya. Nah, itu memang dibaginya jadi 2. Jadi tinggi badan Kalau dibagi nggak 2. sedokter Boy, kita nggak boleh ya setengah Setinggi Ultraman itu Ultraman nggak bisa Ultraman. Pegangannya dok. Ya, kalau Ultraman dibagi 2 Ultraman aja. bagi Dibagi 2 2 aja. tinggi badan itu Pegangannya maksimal. 170 atau 180 atau Kalau 190? beda-beda dari rasnya yang dilihat. Jadi kalau oke. misalnya intinya orang ini memang lebih tinggi daripada kebanyakan di suatu populasi, maka dibagi 2 aja. Dia nggak perlu mentargetkan Dokter 99 Boy cm. Abidin 193. Oh iya baiklah dia. Oke Gitu. ya. Dok, ini pertanyaannya adalah kalau orang kurang tidur itu jadi gemuknya gara-gara dia ngemil mulu mungkin atau Ya. memang ada hormon dan lain-lain? Dua-duanya. Jawabannya adalah dua-duanya. Yang pertama kita lihat di sini kalau orang yang tidurnya kurang akan berlanjut kepada obesity. Yang pertama karena masalah hormonal, Grelin ya. itu. Oke. Hormonal lapar kenyangnya akan terganggu regulasinya sehingga nggak jelas dia kapan lapar, kapan kenyang. Kebanyakan sih laparnya yang bertambah. Jadi hormon grelin ini yang bertambah banyak diproduksi oleh otaknya, bawaannya lapar melulu. Pesan martabak deh kan? Iya, Nah, itu. Satu lagi Mantap. adalah Salah sendiri hormon jam 11 insulin. belum tidur ya. Iya, Iya, tukang martabak doang yang karena ada. lapar. Jam-jam 11 itu udah mulai lapar. Karena hormonnya udah berubah, kan shiftnya ganti. Iya, benar. Hormon siang sama hormon malam itu beda. Ya, kata Dr. Andreas tadi kan kita malam-malam bawa recovery. Maka hormon itu beda lagi yang untuk recovery selnya. Oke. Salah satunya adalah bisa terjadi resistensi insulin. Nah, makanya lebih gampang jadi gula darah atau diabetes, gula darah meningkat kalau orang yang sering begadang. Oh, Gitu. Karena ada gangguan dari insulinnya. Nah, ini kan kalau misalkan habis dia begadang terus dia puasa, lain cerita kan ya dok. Maksudnya dia nggak makan gitu misalkan. Kekurangan Tetap makan. aja ada pengaruhnya dari hormon insulin. Jadi nggak bisa kayak impas-impasan gitu sih Oh, nggak bisa sebenarnya. impas-impasan Iya, tuh ya. iya. Kayak utang ya, impas-impasan. Jangan cari celah ya. Iya, Maaf ya. Ini cari dok, pembenaran. ibu cari celah. Kemudian akhirnya dengan adanya seperti ini dari dalam dirinya sendiri terjadi perubahan pola makan yang tidak sehat. Jadi kalorinya bertambah, emotional eatingnya pun meningkat. Ini ada yang protes nih. Iya, Silakan. dok. Saya begadang tapi Baik. kurus gitu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Pagi Pak, semangat sekali Iya. Pak. Mantap Pak Halo, semangatnya. halo, selamat pagi. Iya Pak, Pagi, silakan Pak. Dengan siapa di mana Pak? Halo, selamat pagi. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Halo, selamat pagi. Pak, sekali lagi nih Pak, paginya Pak saya kasih piring loh Pak. Iya. Dengan siapa di mana, Pak? Saya dengan Andri. Oh iya, Mas baik. Andri, silakan Pak Andri. Pertanyaannya, Pak. Ya, saya dari muda, dari remaja udah nggak bisa tidur. Sama sekali nggak bisa tidur. Baik. Sampai Kemudian sekarang, saya udah tempat hari udah makan obat tidur, kayak Valium nggak nolong. Kenapa ya? Saya dari muda, dari remaja udah nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa tidur. Kalau malam, saya nonton TV aja kan, sekarang TV 24 jam. Sampai sekarang saya umur saya 72. Dari muda, dari remaja udah nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa tidur. Bagaimana caranya ya? Saya kepengen tidur, tapi saya nggak bisa tidur, sama sekali nggak bisa tidur. baik. Oke. Baik, Sampai sekarang saya umur saya 72. Iya, baik, siap, baik. Terima siap. kasih banyak ya, Terima Pak. kasih ya Pak Andri ya. Kita langsung sama Pak Andreas ya. Dokter Andreas. Silakan, Dokter Andreas. Bagaimana, Dok? Kalau tidak bisa tidur sama sekali sih nggak mungkin lah ya. Mungkin dari tempat tidur dari jam 9, kemudian jam 11 ketiduran sedikit, nanti bangun lagi ya bangun tidur, seperti itu. Nah, teorinya mesti kita konsolidasi ya, kita padatkan. Idealnya dicari dulu nih, saya enak tidur jam berapa. Nah, biasanya sih misalkan enak tidur jam 10, ya masuk kamarnya dekat-dekat jam 10.
Jangan dari jam 8 udah di kamar, gimana cara tidur, gimana Malah cara hilang tidur. beneran kepengen tidurnya. Oh, baik. Jadi seperti itu, dan jam bangunnya juga 6 jam aja di tempat tidur, 6 jam disiplin keluar kamar. Itu jam belum ketiduran. Belum ketiduran, keluar kamar aja. Jadi malam berikutnya dengan time in bed-nya yang kita atur. Dengan mengatur time in bed, waktu di tempat tidurnya diharapkan nanti jam tidurnya juga ternyata akan terbentuk. memang harus rapih ya, harus reguler gitu, teratur harusnya. Nah, Dok, tadi banyak orang yang akhirnya mengakali nggak ngantuknya dengan nonton TV, dengan main handphone. Itu gimana? Apakah benar bisa bikin ngantuk atau malah jadi nggak ngantuk? Ya tergantung masing-masing orang lagi. Kalau dia bisa disiplin, enak, happy gitu ya, terus udah tidur, matiin, ya no problem. Kalau nonton malah jadi penasaran Nah, ya, Dok, iya, ya? repot. Nah, gitu. Dan satu lagi, efek cahaya. Nah, itu dia. Cahaya monitor harus dinyalakan blue light screen-nya. Yang redup ya, Dok ya? Jadi merah semua, layarnya jadi merah. Kalau di iPhone mungkin night shift ya. Iya. Jadi begitu maghrib dia jadi merah. Birunya hilang karena cahaya biru akan dikenali otak sebagai siang hari. As simple as jadi that nggak gitu. ngantuk dong. Jadi nggak ada kaitannya dengan kesehatan mata, tapi otak mengenali cahayanya. Jadi kenapa kalau pegang gadget itu bukannya malah pengen tidur, malah jadi bangun karena si blue light tadi. Iya. Nah, masalahnya lagi karena banyak sekarang ya anak muda, remaja gara-gara pandemi. Iya. Nah, Betul, semua serba gadget gitu Iya, kan. WFH juga kan, Dok? Nah, jadi dan kehilangan irama sepanjang hari di ruangan yang sama, di depan monitor yang sama. Iya, iya. Otaknya nggak bisa membedakan ini siang, malam. Oke. Ini sayang kita mesti break lagi nih pemirsa. Iya. Padahal kita masih belum selesai loh ngomongin makanan dan Betul. minuman yang boleh dimakan atau jangan dimakan kalau udah mau tidur nyenyak gitu Iya. ya pemirsa. Jadi kita akan bahas lagi, segmen ini masih ada ya. Yes. Tapi di dokter karena sehat itu Asik. asik. Ntar dulu, lagi iklan. Oke pemirsa, jadi ada pertanyaan nih, Dok, apa sih tanda dan gejala kalau kolesterol kita lagi naik? Berikut adalah tanda dan gejala kolesterol kita naik. Ini dia. Nggak ada kan? Ya emang nggak ada. Orang itu kalau kolesterol naik itu sebenarnya nggak ada gejalanya. Kalau sampai ada gejala yang muncul itu berarti udah ada komplikasi. Karena iya, yang namanya kolesterol ini dia tuh diam-diam bisa ngerusak organ-organ kita. Bisa ngerusak jantung, ngerusak otak, pokoknya organ-organ tubuh kita deh. Dan kalau udah sampai rusak tuh organ tubuh kita, kan nggak bisa ya diganti sama organ tunggal. Dan seremnya lagi, ini kolesterol ngerusak pelan-pelan dan diam-diam. Kenapa ngerusaknya diam-diam? Karena dia nggak mau dibilang ria, nggak mau pamer emang orangnya kolesterol itu. Jadi bukan tuh yang dibilang leher kenceng, suka kesemutan, itu gejala kolesterol. Bukan. Kan bahaya yang tadi saya sebutin kolesterol itu. Kalau misalnya cuman gara-gara kencang doang mah, itu nggak bahaya, tinggal dipijit doang. Kalau misalnya cuman gara-gara kesemutan doang mah, juga nggak bahaya. Kalau kesemutan kan tinggal digeser dikit antenanya kan. Oh gitu ya, kalau kesemutan tuh begitu ya. Geser dikit kan kesemutan hilang biasanya. Baik ya. Pemirsa baik di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ya udah dibuka sama Dika. Tadi ngomong ini, dokter kasih tanya. Iya, Gitu dan ya. boleh banget nanya juga kemari ya. Ada pertanyaan tinggal di DM aja ke TVRI ya gitu. Oke, kita terusin lagi bagaimana mengatasi gangguan tidur. Iya. Balik lagi ke Dokter Rio. Dokter Yes. Rio mesti cepet karena Ya. IG mesti dijawab juga. Oke, udah baik. ngantri nih. Jadi ini tadi ya, kita screen time-nya meningkat gara-gara kita begadang, kemudian jadinya lemes, physical activity jadi turun. Jadi Mager nggak ya, mau jadi mager. olahraga. Ya, akhirnya terjadilah obesitas. Nah, simulasinya begini, siapa nih yang malam-malam mulai ngoprek-ngoprek kulkas ya. Cari yang manis ya gitu cari yang ya. manis. Jadi gini, kalau begadang karena kita akan lapar di tengah-tengah malam, maka jumlah konsumsi makanan meningkat, kemudian makanan tinggi kalori, tubuhnya akhirnya kelelahan karena nggak tidur.
ya. Karena kelelahan, otak mengiranya kita kurang energi karena kurang makan, bukan karena kurang tidur. Saking pinternya nih sebagian kita nih. Akhirnya hormon laparnya keluar, rasa laparnya meningkat dan cenderung memilih makanan super enak. Martabak, nasi goreng, artinya kan begitu-gitu ya. Betul. Akhirnya siapa juga yang mau motong-motong salad ya kan, malam-malam ya kan, bikin salad yang nggak ada. Jadi akhirnya ini yang terjadi ya, penyakit-penyakit kardiovaskular, kemudian penggangguan recovery cell dan penambahan otot juga terganggu, sinyal insulin dan inflamasi. Akhirnya juga kita jadi mudah stres, mood swing, emotional eating, apalagi kalau yang begadangnya sambil minum alkohol, merokok, ngopi, itu pun juga makin tinggi risikonya. Nah kira-kira ini ya. Jadi yang diharapkan adalah yang tinggi vitamin A, C, D, E, dan omega 3 untuk menurunkan peradangan, untuk regulasi tidur di otak dan ritme sirkadian. Kemudian magnesium, kalsium, dan zinc untuk bikin kita rileks. Kemudian pelebaran pembuluh darah juga dibantu oleh magnesium. Jadi kalau kita rileks kita lebih gampang tidur. Kemudian ada lagi beberapa jenis asam amino ya, triptofan dan glisin ya kira-kira. Nah, kalau dilihat gambarnya ini kira-kira makanan yang dapat membantu kita tidur. Salah satunya dari kiwi karena ini tinggi antioksidannya. Tapi kemudian kan asem dong. Cari yang manis ada. Iya. Kemudian jangan lupa cukupin protein ya. Protein jangan lupa. Karena protein ini penting untuk untuk sirkulasi tidur. Kemudian dari kacang-kacangan juga ada, susu karena juga tinggi protein ya. Ada tadi yang glisin dan triptofan juga di dalam susu. Dan almond juga boleh, susu kacang dan lain-lain. Boleh ya. Kalau ini dok coklat dok, katanya coklat. Ya ada juga, ada coklat juga ada. Oh, Jadi salah satunya buat relaksasi tapi mesti tubuh dark kita. coklat nggak? Nggak mesti, cuman memang kita harus ngatur lagi, ngelihat berapa banyak jatah lemaknya, gulanya, ya, gitu. Itu kalau yang itu apa dok, yang minuman dok? Ini biasanya, ya ini bisa teh ya, teh atau misalnya dicampur dengan biji-bijian kayak flaxseed, chia seed. Oh, saya pikir kecap sushi, bukan itu ya? Bukan. Kecap sushi. Tapi tehnya juga teh khusus nih biasanya ya. Ya jangan teh boba ya. Jadi mungkin kayak green tea itu boleh ya, green tea, chamomile tea gitu. Baik dok, dulu deh dok ya. Selanjutnya kita IG-nya ada yang udah IG. Udah ngantri IG dari siapa ini yang pertama? Ada dari Dia Suryani. Pagi dokter, saya Budiah dari Yogyakarta. Pertanyaan pagi ini adalah, apakah dikatakan normal jika laki-laki tidur malamnya selalu mulai jam 12 atau jam 00 ya? Tengah malam teng dok, baru bisa tidur gitu ya? Iya nggak apa-apa, bangunnya jam berapa? Oh, nggak dijawab kan? Iya, nggak dijawab. Oke. Kita nggak tahu suatu dua bangga siang aja nggak apa-apa. Asal pokoknya hitungannya dia 7 jam. 7 jam, Dok, 8 jam. Maaf gini dok ya. Kalau misalnya saya bangun jam 5, terus saya tidur lagi. Itu kehitungnya 5 jam plus tambah 2 jam bisa gitu? Bisa, kalau masih dekat waktunya. Tapi kalau udah matahari udah keluar, udah jam 7, nah siklusnya udah beda tuh. I see. Boleh Siklus berapa tidurnya jaraknya berapa paling menit lama? atau matahari. Kalau matahari udah keluar, circadian rhythm kita langsung bilang settingnya, oh ini siang nih. Nah, siklus ringan, sedang, dalam mimpi itu cuma 15 menit, 20 menit. Tapi kan gini dok masalahnya, kalau tidurnya jam 3, terus dia jam 7 udah bangun, udah ada matahari, berarti nerusin lagi udah nggak bisa? Udah nggak bisa, udah pendek pasti tidurnya. Nggak bisa Baik, panjang kalau lagi. saya, jadi kalau memang mau sehat mah mesti seperti itu. Kita ngomongin makanan. lanjut lagi, ada IG lagi, Mangga Kak. Tanika Putri Lutfia. Halo dok, selamat pagi-pagi. Saya mau tanya, anak saya laki-laki umur 5 tahun tidurnya mengorok dok. Tidurnya celentang miring pun sama. Bagaimana dok? Celentang dia bukan pelentang dok. Bagus dia ngomongnya. Tahu keselak itu mah. Pertama kalau di kami kita harus periksa dulu tidurnya. Nah pemeriksaan tidur itu termasuk kadar oksigennya bagaimana, kerja jantungnya gimana, baru derajatnya gimana, sebaran sepanjang malam gimana, baru kita bisa putuskan perawatannya apa yang harus kita lakukan. Jadi udah langsung spesifik nih sebetulnya. Tapi seringnya dok, anak umur 5 tahun ngoroknya kenapa? Apa ada amandel gitu kali mungkin? Seringnya memang amandel ya, bukan masalah kegemukan. Biasanya justru karena masalah amandel, masalah polip lah, alergi di hidung. Nah, pada anak-anak yang harus kita perhatikan fungsi nafas di hidung. Karena kalau dia terbiasa nafas di mulut, ini akan mengganggu pertumbuhan rahang atas dan rahang bawah sehingga waktu dewasa nanti jadi pendengkur yang parah. Oh gitu. Dokter Yohan, tadi kan kita ngomongin makanan-makanan yang sebaiknya dimakan. Yang jangan dimakan? Biasanya yang cepat saji. Oh jadi, gitu? Iya, kalau tepung Kalau udah malam, kalau udah malam yang buka cuma yang cepat saji. Tapi kenapa dok cepat saji memang bisa yang bikin kita tidur itu karena kenyangnya ya. Jadi kita mungkin menghiraukan apapun yang kita makan, mau cepat saji kayak mau apa kayak. Jadi kita kenyang, kita jadinya relax, kita akhirnya tertidur gitu ya. Tapi kalau dalam jangka panjang ternyata mereka itu menimbulkan inflamasi. Jadi ada peradangan gara-gara karbohidrat simpel
refleks yang didapatkan dari tepung-tepungan atau... Dok, ada ini nggak ada cerita misalkan gini, kita baiknya jangan makan lagi, misalkan kita mau tidur jam 10. Nah, dari jam berapa tuh udah nggak boleh makan lagi bagusnya? Ya, gitu? biasanya 3 jam. Kalau untuk yang makan berat, sekitar 3 jam sebelum tidur itu udah nggak makan. Kalau buah gitu, Dok? Bisa 1-2 jam nggak apa-apa. Oh, jadi silakan ya Bapak Ibu ya, udah masih bisa makan tuh barangkali ya, mau tidur jam 9, jam 7 masih bisa makan. Masih bisa buah. makan. Satu lagi. Kalau kopi, Dok, kalau orang punya problem tidur itu paling lambat berapa jam sebelum tidur boleh ngopi? Untuk yang kopi ada yang sensitif atau yang tidak, ada yang tidak. Jadi tergantung genetiknya mereka. Itu pun juga bisa dicek sekarang. Jadi kalau misalnya yang memang ada sensitivitas terhadap kopi itu maksudnya mereka mengeluarkan kopi dari tubuhnya itu lama. Clearance-nya lama ya. Jadi itu biasanya di cut-nya di jam 4. Jam 4 sore, ya maksimal untuk minum kopi. Tetap aja kembali ke orangnya masing-masing ya. Kalau minum jam 4 terus nggak bisa tidur malamnya, ya turun lagi jam 2. Gitu ya. Nggak usah ngopi Idenya boleh lagi kok. Berikutnya dari Instagram dari Popon Bahyatul. Bu Popon umur 64 tahun, nggak bisa tidur sampai 4 bulan. Oh, udah 4 bulan Ibu Popon nggak bisa bobo nih. Harus gimana supaya bisa tidur nyenyak, Dok? Pertama, jangan pernah paksakan tidur. Itu kunci pertama tuh. Nah, jadi yang dicari itu bukan gimana caranya tidur, tapi yang dicari gimana caranya supaya sebelum tidur nih relax dulu. Nah, kemudian dilihat saya ideal tidur jam berapa. Kalau memang lagi sehat-sehat, biasa tidur jam 10, berarti ya relaksasi jam 9, setengah 10, seperti itu. Baru nanti jam 10 bisa tidur. Jangan karena nggak bisa tidur, waduh mesti cepet-cepet nih dari jam 8. Jadi kepikiran. Baik. Jadi cerita aromaterapi, semua deh. Suasana kamar tidur, semua bikin kita rileks lah pokoknya gitu. Kalau ini, Dok, ada lagi teknik napas katanya. Yang tarik napas, tahan, buang. Itu gimana, Dok? Itu akan membantu untuk relaksasi. Caranya gimana? Iya, nafas, tarik, tahan 1 hitungan, hembuskan. Pokoknya intinya adalah rileks. Jadi cari jalan supaya kita rileks. Rumusnya tuh sederhana. Lakukan aktivitas yang menyenangkan tapi menenangkan. Banyak. Oke, Ya udah. baiklah. Gitu ya. Silakan perangko ide gitu. selanjutnya. Udah nggak ada yang tahu perangko zaman sekarang. Pakai perangko ya, pakai email. Ini Pak Samuel G lagi nih ya. Saya suka terbangun tengah malam karena ingin BAK. Tapi setelah itu tidak bisa tidur langsung tidur. Bagaimana mengatasinya, Dok? Gimana, Dok? Banyak juga nih, Dok, memang. Buang air kencing, nokturia. Jadi kalau di saya ya kita harus lihat ya apakah ada masalah prostat, apakah kadar gulanya tinggi, ada diabetes. Tapi lihat juga jangan-jangan mendengkur. Karena kalau ada sleep apnea, kerja jantung kan berat. Kalau kerja jantung berat, jantung akan mengeluarkan zat-zat yang sifatnya diuretik. Jadi dia pipis terus nih. Tapi kalaupun sekali tapi nggak bisa tidur lagi kan juga repot, Dok. Balik kamar nggak bisa tidur lagi, nomor 1 ya jangan maksain tidur. 15 menit nggak bisa tidur, keluar kamar dulu. Aktivitas aja 15 menit setengah jam udah lebih relax relax dulu, mulai lagi tidur lagi. Ternyata kuncinya itu cuma relax ya, Dok. Yang penting relax mau gimana juga. Kalau buat ibu-ibu mah asal transferannya lancar. Suaminya jadi nggak relax suaminya. Dok Andreas terima kasih banyak. Dok Yo terima kasih banyak. Terima kasih, Dok Yo. Sampai ketemu lagi, Dok ya selanjutnya. Dok ini kayaknya masih panjang nih urusan tidur ya. Udah 3 kali belum katam juga pemirsa ya. Mudah-mudahan habis ini semua bisa tidur dengan nyenyak pemirsa. Amin. Terima kasih juga untuk pemirsa yang nonton Hal Dokter. Jangan lupa saksikan terus Hal Dokter dari jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Ya, kalau kelewatan langsung aja lihat di TVRI Nasional ya, YouTube-nya kita ya. Sampai ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah. Salam.